Bapak Ibu, saudara-saudari, juga remaja dan napo sebulung yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang beribadah di gereja ini, juga yang menyaksikan dan mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah, kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan anak-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami
yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 12. Demikian dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaannya yang terang. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka,
Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistol untuk kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita membaca secara responsorial. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti tembak api, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal Dia, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata,
lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kau cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu juga mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian nat epistel kita untuk hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu 15 Januari 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias dengan topik minggu Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, pergantian nomor rekening Huria HKBP Tangerang Kota. Sejak hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, nomor rekening HKBP Tangerang Kota atas nama Puka SM Lumbantaruan berubah menjadi atas nama Huria Kristen Batak Protestan Tangerang Kota sebagai berikut. Nomor rekening Huria nomor 1550012263300 Bank Mandiri. 2. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu tanggal 15 Januari 2023 di ibadah pukul 18.30 WIB, Pendeta Belman Hutahayan MDiv akan melayankan firman Tuhan di gereja kita. Semoga kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita untuk kita. Kepada Amang Pendeta Belman Hutahayan MDiv, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Oswald Agassi Nahanpun dan Ibu Priska Boru Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 week 11 NRJ 201369. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang keempat, warta pemberkatan nikah. Pertama, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Kriston Situmorang, putra dari Bapak Ernest Situmorang almarhum, Ibu Saulina Borusiman Nambela almarhum, Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Suka Perdamaian Wilayah 3, dengan Maria Gaberetta Boru Sinambela, putri dari Bapak Todo 7 Habisuhon Sinambela, Ibu Rosita Boru Tampubolon, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 25. Telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 di GKPI Jemaat Khusus Suka Perdamaian Wilayah 3. Yang kedua, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Pangihutan Immanuel Pasaribu, putra dari Bapak Sahat Pasaribu, Ibu Hotna Boru Sitorus, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 10, dengan Valentina Boru Tampubolon, putri dari Bapak Jasper Tampubolon, Ibu Herlina Boru Siahaan, Jemaat HKBP Aikna Bolon, Resort Balige, Distrik 11 Toba Hasundutan, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Gereja HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 di HKBP Tangerang Kota. Lima, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 15 Januari 2023, telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota,
Keluarga 1, Bapak Richard Ricardo Pardede dan Ibu Fitri Maya Kristina Hidayah Borgultom beserta 1 orang anak bertempat tinggal di Gria Sangiang Mas, Blok KA2, nomor 9, Wik 19, NRJ 231573. Yang kedua, Bapak Damaskus Purba dan Ibu Rianti Borunenggolan datang dari HKI Tarutung Bolok, Resort Nepospos, Daerah 5, Pantai Barat, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, nomor 85, RT 01, RW 02, Cipondo Makmur, Wik 11, NRJ 231574. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di Wik masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 774, ayat 1 dan seterusnya. Sampai
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah terukur dalam kehidupan kami. Engkau mata air kehidupan yang senantiasa mengaliri kehidupan kami, menenteramkan jiwa kami, dan memberikan kepada kami kehidupan. Ini kami Tuhan hadir di rumah-Mu yang kudus ini, juga semua kami yang boleh beribadah mengikuti hari ini. Menyiapkan hati kami untuk tempat bertumbuhnya firman-Mu, sehingga kami setiap hari semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada minggu yang kedua setelah Epifanias pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan hari ini pada minggu yang kedua setelah Epifanias bagi kita, dengan tema minggu hari ini, Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, saat kita mengikuti pembacaan dari firman Tuhan di pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat 7 tadi, diberitakan kepada kita keberadaan seorang hamba Tuhan. Keberadaan seorang hamba Tuhan di sini ini bisa beragam. Bisa menunjuk kepada Yesaya sendiri. Bisa menunjuk kepada orang Israel. Bisa juga menunjuk kepada setiap yang membaca dan mendengar berita ini. Dan juga banyak yang mengatakan menunjuk kepada Kristus Tuhan yang adalah benar-benar hamba Tuhan yang menderita dan memberikan kelepasan bagi semua manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hal yang mau dikatakan bahwa menunjuk kepada siapapun yang dikatakan hamba Tuhan di sini, tapi dia mempunyai ciri khas. Yang pertama tadi dikatakan, ia memperdengarkan suaranya kepada siapapun yang bisa untuk mendengarkannya. Hal yang kedua dikatakan, bagaimana Tuhan memilih dia bukan secara kebetulan, tetapi semenjak dikatakan tadi, dari kandungan, bahkan sejak dari perut ibunya. Kemudian hal yang ketiga dikatakan tadi, apa yang mau dilakukannya, walaupun itu adalah hal yang berat dan mungkin banyak tantangan, akan tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan menerangi segala pekerjaannya. Yang pertama kita mau melihat Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Yang pertama, hamba Tuhan bersuara. Dia bersuara sampai di mana orang dapat mendengarkan suaranya. Kalau diberitakan di sini, pulau-pulau, bangsa-bangsa yang jauh, hal ini mau menggambarkan bahwa suara Tuhan melalui hambanya terus-menerus memanggil siapapun yang dapat mendengarkan suaranya. Baik ke pulau, kalau dikatakan menggambarkan ke pulau yang jauh dari keramaian, ke tempat-tempat yang jauh, atau bahkan di tempat keramaian, atau bahkan mungkin di tempat kesunyian, atau dimanapun kita berada, tugas yang pertama dari hamba Tuhan adalah memperdengarkan suara Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkan panggilan dari Tuhan boleh datang dan menjawab panggilan Tuhan tersebut. Suara yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini bisa beragam, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Suara Tuhan yang memanggil kita, yang menghadirkan kita di rumah Tuhan hari ini, dan juga dimanapun kita bisa beribadah hari ini, kita yakini adalah suara Tuhan yang memanggil kita, menghadirkan kita di tempat ini, dan kita boleh untuk mendengarkan sapaan firman-Nya. Suara Tuhan yang memanggil juga bisa kita dengar dari lonceng gereja tadi. Bisa juga kita mendengar dari alat musik yang kita dengar, yang dimainkan. Kita bisa mendengar dari nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan. Kita juga bisa mendengar dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tetapi yang pasti dikatakan, firman Tuhan harus sampai kepada setiap orang-orang di seluruh bumi ini. Itu sebabnya dikatakan tadi, aku mempersiapkan, dikatakan tadi, bukan hanya kepada satu suku tertentu, kepada
satu bangsa tertentu, melainkan firman Tuhan mengatakan tadi, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hamba Tuhan yang adalah siapa saja yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Ada yang panggilan secara general. Siapa itu? Kita semua. Melalui ragam pekerjaan kita, melalui ragam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan sekarang, kita mau mengatakan kita adalah hamba Tuhan yang dipanggil, yang dipakainya, dan yang menjadi alatnya untuk menyampaikan suaranya. Mungkin kita sekarang ini masih pelajar, pekerja, orang tua, atau bahkan siapapun kita sekarang ini adalah hambanya yang berkewajiban untuk memperdengarkan suaranya. Ada yang panggilan juga secara khusus, seperti para penatua, seperti kami yang ada full timer, atau juga mereka yang memberikan waktunya melayani khusus di gereja untuk memperdengarkan suara Tuhan. Namun semuanya Tuhan mau pakai, kalau Tuhan mau katakan tadi di sini dalam firman Tuhan, yang merasa dirinya, mengenal dirinya adalah hamba Tuhan, adalah mau dipakai untuk memperdengarkan suaranya. Seperti juga jawaban Yesaya ketika Tuhan mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi untuk memberitakan apa yang kukatakan ini? Siapakah yang akan menjadi perpanjangan tangan dan penyambung lidah Tuhan? Maka Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hal yang kedua, ternyata kalau firman Tuhan katakan di sini hamba Tuhan yang telah dipilihnya, telah dipanggilnya sejak dari kandungan. Kemudian bahkan menyebut namanya semenjak dari perut ibunya. Firman Tuhan yang mau dikatakan di sini, ternyata kalau kita katakan tadi semua panggilan kepada yang namanya hamba Tuhan, baik secara general ataupun secara khusus, Tuhan mau katakan bahwa siapapun kita, apapun keberadaan kita, Tuhan katakan, aku mengenal. Tuhan mengetahui siapa kita. Bahkan sekarang ini juga Tuhan mengetahui apa yang ada bergejolak di hati kita. Apa yang sedang kita pikirkan. Apa yang sedang kita rindukan. Apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan Tuhan jauh lebih mengenal diri kita ketimbang diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, bukankah kita juga kadang tidak mengenal siapa kita? Bukankah kita juga kadang tidak tahu siapa diri kita? Itu sebabnya ada ungkapan tidak tahu diri, tidak mengenal siapa dirinya, dalam tanda kutip bukan secara fisiknya, akan tetapi apa yang ada padanya. Bahkan pernah seseorang mengatakan, aku tidak tahu apa yang menjadi kelebihanku, katanya. Aku tidak tahu apa yang bisa kuandalkan dari diriku. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau mengatakan tadi memanggil sejak dari kandungan, menyebut nama kita sejak dari perut ibunya, memberitakan kepada kita bahwa kita yang dikatakan hamba Tuhan yang mau dipakainya, mengenal berapa kekuatan kita, berapa kemampuan kita, bagaimana ketulusan kita, bagaimana keikhlasan kita, dan bagaimana kesiapan kita, dan apa yang menjadi harapan kita. Karena Ia Tuhan, Ia Allah yang menciptakan kita. Kalau kita membaca dalam epistel tadi, benar-benar Yesus memberitahukan kepada semua yang ada, Ia mengenal mereka satu persatu.
Dia juga kenal kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Jadi kalau dikatakan, siapakah kita? Apakah ia tahu kita? Tahu sekali. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kalau kita katakan saya tidak mampu untuk itu, kalau Tuhan katakan kamu bahkan mampu lebih dari itu. Atau mungkin kalau kita mengelak dalam satu-satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tapi Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu jauh lebih banyak dari apa yang kau perkarakan sekarang ini. Karena itu, kalau hal yang ketiga mengatakan, Tuhan mau pakai kita juga walau banyak tantangan yang kita hadapi. Bahkan dalam kitab ini Yesaya mengatakan, aku telah berkata bersusah-susah dengan percuma, menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Bukankah seringkali dalam hal setiap yang kita lakukan dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipakainya, kita seringkali juga berbenturan dengan banyak hal yang bahkan mungkin kita katakan itu sia-sia. Aku sia-sia menasehati dia siang malam. Aku sia-sia juga mencari dengan segala kekuatanku. Aku sia-sia juga mempertahankan semua ini. Aku sia-sia juga atau bahkan mungkin juga sama seperti kami penatua dan full timer. Saya sia-sia juga datang ke rumah jemaat, menghampiri mereka, berbicara dengan mereka, menyampaikan semua apa yang penting tapi tidak didengar. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau hal yang kita rasa seharusnya mendatangkan hasil tapi tidak mendatangkan buah. Lalu apakah kita akan menyerah? Lalu apakah kita akan menyatakan bahwa sampai di sini saja? Namun Tuhan mengatakan hari ini sebagai hambanya, hak kita terjamin luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ia menjamin dan benar-benar ia katakan bahwa dia yang akan membuat kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau yang kita lakukan itu mulai dari tahun-tahun yang lalu kita pinta dan sampai sekarang di tahun yang baru kita juga tetap mengharapkannya, berharaplah terus menerus dan meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Di dalam Tuhan tidak ada yang percuma. Tidak ada hal yang percuma. Saya banyak mengeluarkan dana, tidak ada lapatan dan inna. Saya berlelah-lelah, tapi tidak ada manfaatnya. Saya juga rajin menjadi umat Tuhan, tapi seolah-olah tidak ada yang saya dapat. Namun, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kembali kepada poin yang kedua tadi, karena ia mengenal kita. Kemudian juga dia tahu siapa kita, maka dikatakan bagi Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Saatnya nanti Tuhan akan menunjukkan buahnya. Dan kalaupun banyak hal yang kita hadapi di dalam melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan, namun Tuhan mengatakan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa Dia akan benar-benar mengatakan kepada kita, membuat kita menjadi anak panah yang runcing. Kita akan aman berlindung dalam naungan tangannya dan menyembunyikan kita dalam tabung panahnya. Melindungi kita, menyertai kita, memperlengkapi kita. Karena itu, mari terus-menerus dengan apapun yang sedang Tuhan kerjakan melalui kita hari ini, kita mau untuk terus-menerus dengan setia melakukannya. Karena kita percaya akan selalu ada upah bagi mereka
yang terus-menerus setia. Berguru dan datang kepada Yesus yang adalah terang, yang akan menerangi langkah kita, yang akan menerangi kehidupan kita. Dan dengan kesetiaan dan pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, akan banyak rencana Tuhan yang berjalan. Akan banyak rencana Tuhan yang terjadi melalui kehidupan kita. Karena itu kita mau untuk terus-menerus mengenal diri kita sebagai hamba Tuhan yang mau dipakainya, dengan kerendahan hati dan dengan kesetiaan dan dengan kepercayaan bahwa Dia yang mengutus kita, Dia yang mau memakai kita, akan memperlengkapi kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kita, yang kita letakkan dalam tangan Tuhan, akan senantiasa boleh diwujudkannya seturut dengan rencananya. Dan dalam menjalankan rencana itu, kita mau untuk dipakai menjadi alatnya, sehingga semakin banyak dunia ini yang diterangi oleh kasih dan cinta yang dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami adalah hamba-Mu yang Kau panggil dan Kau pilih untuk memperdengarkan suara-Mu. Seringkali kami merasa tidak mampu Tuhan, dan bahkan merasa sia-sia ketika yang kami kerjakan tidak berbuah. Namun Engkau menjamin kehidupan kami, bahwa Engkau menginginkan kesetiaan kami. Engkau menginginkan agar kami terus berpengharapan dan bergantung kepadamu. Agar kami tidak lelah Tuhan, kami tidak menyerah, tapi mau Tuhan pakai untuk memperdengarkan suara-Mu, baik di dekat kami ataupun di tempat-tempat terjauh, sehingga setiap bumi ini diterangi oleh kasih-Mu, ya Yesus. Terangilah juga hati kami, terangilah juga langkah kami, agar bersama terang-Mu hidup kami tidak akan redup. Berkati jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah-Mu saat ini, ataupun dimanapun boleh mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan, jamah kami satu persatu. Dan saat kami kembali dari rumah-Mu ini, penuhilah kami dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu, dan hidup kami diubahkan dengan pengharapan yang tidak pernah padam. Berkati jemaat-Mu yang terbaring dalam keadaan sakit Tuhan, baik yang sakit dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah, baik juga yang sudah mengalami sakit menahun, ataupun Tuhan dengan pengobatan-pengobatan yang harus dibawa di luar daripada daerah kami ini. Mari Bapa jamah mereka, kuat kuasa-Mu memberikan kesembuhan, terutama hati yang selalu berserah kepadamu. Engkau Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan dan dikuatkan. Atau mungkin kami yang hadir di rumah-Mu ini, ada yang membawa sakit penyakit kami. Dimanapun itu Tuhan, jamahlah, sembuhkan dan kuatkan kami. Hingga ya Tuhan, dengan iman kami yang berserah kepadamu, kami mengaminkan bahwa iman kami menyelamatkan, menyembuhkan kami karena kasih setiamu. Terima kasih Bapa di surga, juga untuk semua jemaat-Mu dalam setiap pergumulannya, apapun itu Tuhan, kami serahkan kepadamu. Juga dalam setiap sukacita mereka yang sedang mempersiapkan pesta pernikahan mereka di minggu-minggu ini Tuhan. Tuhan kiranya yang menyertai, yang berjalan di depan, sehingga semua rencana itu boleh berjalan dengan baik
seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 139 sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.